Kanada. Sebuah informasi yang pertama, kami sangat mengapresiasi kegiatan ini dan saya berharap bahwa ini bukan yang pertama dan terakhir. Kami harapnya ini pertama tapi selanjutnya lebih meningkat lagi. Dan saya terima kasih ya dengan adanya kerjasama ini baik di tingkat petani dan pengepul kuartir kemudian jajaran Kementerian Pertanian dan kami dan Pertanian dan seluruh Jawa Tengah yang mana bisa terselenggara adalah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Bangsa TV, channel yang selalu mencatat prestasi, mendorong kreasi, dan membangun motivasi. Kami mempersiapkan beberapa video untuk mengapresiasi beberapa penghargaan, khususnya penghargaan mengenai Abdi Bakti Tani yang diberikan kepada banyak pemerintah daerah, termasuk pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang dianggap berprestasi di dalam meningkatkan ekspor komoditas pertanian. Nah, saya sekarang sudah bersama dengan Bapak Tri Susilarjo, pelaksana tugas Kadinas Pertanian Jawa Tengah. Apa kabar Pak Tri? Baik, sehat. Alhamdulillah, Pak Bambang. Ya, ini pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendapat penghargaan Abdi Bakti Tani tahun 2021 karena prestasinya dengan ekspor produk pertanian tertinggi antara tahun 2019 dan 2020. Nah, saya akan mengajak diskusi. Pertama, apa saja mungkin bisa diceritakan produk atau komoditas yang diekspor khususnya dari pertanian di Jawa Tengah, Pak Tri. Silakan, Pak Tri. Ya, terima kasih Pak Bapak Sadono. Perlu saya sampaikan beberapa komoditi pertanian yang diekspor dari Jawa Tengah, diantaranya adalah komoditas gula merah. Ya, pengolahan gula merah, kemudian biji kopi, kemudian karet lembaran, kemudian kunyit, porang, kapulaga, biji pala, kemudian kacang tanah, bunga melati segar, kacang kedelai atau dalamnya ini apa adanya? Edamame itu. Edamame. Kemudian sayuran beku, ubi jalar, terong beku, teh, cengkeh, dan beberapa yang lain. Tapi yang tercatat secara ini. Jadi ini ekspor melalui pelabuhan Semarang, Pak Tri ya? Iya, lewat Tanjung Mas. Ya. Tanjung Mas. Nah, kemudian yang terlibat melaksanakan ekspor ini sebuah perusahaan perdagangan begitu atau mungkin asosiasi petani atau seperti apa? Mungkin bisa diceritakan. Jadi stakeholder yang terlibat terkait dengan ekspor ini yang pertama adalah petani, kelompok tani, Kapotan, kemudian Dinas Pertanian Kabupaten, kemudian provinsi,
kemudian Balai Karantina Semarang, wilayah satu ya, wilayah 1 Semarang ya. Kemudian eksportirnya sendiri. Baik, kalau daerah-daerahnya Pak Tri, itu kan selain Provinsi Jawa Tengah kan ada beberapa daerah atau kabupaten kalau tidak salah itu yang juga mendapatkan penghargaan. Itu mana saja? Yang memperoleh penghargaan yang kemarin besar, yang masuk di 5 besar adalah Kabupaten Semarang. Kabupaten Semarang. Ya, kemudian kalau yang ekspornya banyak kabupaten, tapi yang paling menonjol yang dinilai oleh pusat yang paling tinggi adalah Kabupaten Semarang. Kalau tidak salah Brebes juga Pak, bukan? Kabupaten Brebes ada, namun tidak sebesar Kabupaten Semarang. Oke. Ya. Nah, kemudian dari produk-produk tadi yang banyak tadi, itu yang paling menonjol apa Pak? Kalau dilihat dari angka, sebetulnya ini hampir merata ya, tapi akhir-akhir ini adalah yang paling besar adalah kopi. Ya. Di kopi ini paling besar saat ini. Kopi ini paling besar dari daerah mana saja? Kabupaten Semarang? Kalau kopi ini yang sudah ekspor ya dari Kabupaten Semarang, kemudian Temanggung, ya. Kemudian yang beberapa kabupaten yang lain, jadi dihimpun sedikit-sedikit. Tapi yang paling besar dari Kabupaten Semarang dan Temanggung. Kemudian dikirim kemana kalau kopi? Kalau kopi ini ada beberapa sumber ya yang menerima. Yang paling besar itu ada di Mesir, ya. Mesir, kemudian ada pasar Iran, kemudian Georgia, India, Maroko, kemudian Jepang, Vietnam, kemudian Italia, kemudian Korea Utara dan Algeria. Ini yang di atas 100 di atas 150 ton. Ya. Yang lainnya di bawah 100 ton. Ya. Baik, Pak. Banyak sekali, ada Taiwan, ada Australia, Hong Kong, Jerman, Kuwait, New Zealand. Nah, kemudian yang terbaru kemarin tanggal 13 kita ke Kanada. Ya, ini ada 19 ton. Pertama kali ke Vancouver di Kanada tanggal 13 kemarin. Jadi Pak Wagub memperoleh piagam penghargaan, kita tanggal 13 mengekspor kopi ke Vancouver. Nanti saya kirim. Nah, kemudian kalau gula merah, Pak, ini kelihatannya dari daerah Purworejo dan sekitarnya gitu, Pak ya? Kalau gula merah ini kebanyakan ke Amerika dan Eropa ya. Amerika, Eropa daerah pemasoknya, Pak? Belanda ya. Daerah pasoknya itu kebanyakan di daerah Banyumas ya, Kebumen, kemudian Banyumas sendiri, kemudian di Purworejo sedikit, tapi yang paling besar adalah di Kebumen. Ya. Nah, kalau karet lembaran ya, itu dari mana, Pak? Kalau ini dari produk PTPN, dari yang BUMN itu, PTPN 9. Ya. Bukan dari BUMD Citra apa, Pak? Bukan, belum ada. Belum ada ya. Ya. Nah, ini yang juga menarik, ini yang sekarang populer itu porang. Itu seberapa besar dari Jawa Tengah, Pak? Oh, memang untuk porang ini sekarang lagi ngetren ya. Namun sebetulnya ekspor yang dari Kabupaten Sentral ini memang belum banyak ya. Tapi kebanyakan kita yang ekspor ini lewatnya Surabaya. Sebelum Tanjung Mas dibuka, ini kan semua ekspornya lewat Surabaya, Pak. Iya. Nah, jadi tidak tercatat di kita, karena langsung tercatat di Surabaya. Tapi barangnya ya itu dari Jawa Tengah. Contoh yang dari Kebumen, ada dari Mareni, Wonogiri, Purworejo, kemudian Brebes, Batang, Purbalingga, kemudian dari Pati, Banyumas, Kudus, ya, Cilacap, kemudian dari Magelang. Nah, ini yang beberapa kabupaten pensuplai
untuk ekspor kurang, tapi lewatnya Jawa Timur Bapak. Jadi Ya. alhamdulillah setelah dibukanya nanti pelabuhan di Tanjung Mas untuk Ya. pintu keluar ekspor ini, insya Allah nanti tercatat pasti yang dari Jawa Tengah berapa. Tapi selama ini kita diambil untuk lewat Jawa Timur. Pak Patri, porang itu kan namanya kalau di Jawa Tengah mungkin iles-iles itu ya. Oh, beda Pak. Oh, Jadi beda ya? bukan beda. Ada porang sendiri, ada iles-iles, ada suwek, Ya. ada satunya apa itu. Tapi yang Ya. jelas beda. Ya. Antara iles-iles, suwek dan porang beda. Ya. Hampir sama, tapi beda itu. Nah, artinya kan itu tadinya sebuah apa ya, tanaman yang tidak begitu diperhatikan gitu ya Ya, kira-kira. betul. Ya. Nah, Dulu sekarang waktu saya kecil gini, kamu jangan dekat-dekat tanaman ya. itu makanan ular itu. Iya, Nah, Pak, itu iya betul. zamannya kecil. Iya. Kalau kita digituin. Ya. Jadi Kalau gatal sekarang katanya. itu lagi ngetren ini, ya. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh Dinas Pertanian kalau ada produk yang ternyata pasarnya besar gini? Apakah lalu ada program penanaman besar-besaran gitu atau seperti apa? Perlu saya sampaikan, kita Dinas Pertanian membimbing petani, ya, melakukan pembinaan, pendampingan. Jadi kita tidak kepingin petani itu nanti sudah invest, begitu panen hasilnya tidak menjanjikan. Ya. Karena kita tidak kepingin petani itu latah. Si A tanam kurang, hasilnya tinggi, bukan semua ribuan petani ikut-ikutan tanam. Wah, ini nanti mengakibatkan antara supply dan demand tidak imbang. Nah, sehingga kita memilih beberapa kabupaten yang memang sentral kita kembangkan. Yang memang cocok sekali, ada Kebumen, Purworejo, ya, Wonogiri. Ini kan luar biasa, memang sangat ini. Kemudian sesuai dengan arahan Bapak Presiden bahwa Indonesia kan tidak boleh ekspor dalam bentuk umbi, minimal dalam bentuk chip, syukur dalam bentuk tepung, syukur dalam bentuk beras. Ya. Sehingga untuk dalam rangka mendukung itu, Dinas Pertanian dan Perkebunan Jawa Tengah melakukan pembinaan dan fasilitasi kepada kelompok-kelompok tani yang memang mempunyai untuk bisa dikembangkan lebih lanjut terkait luasannya, kemudian SDM-nya, ya kita berupaya untuk memfasilitasi satu terkait dengan kegiatan untuk pasca panennya. Jadi alat untuk pencucian, ya, kemudian alat untuk perajangan, ya, kemudian alat pengering, rumah pengering, ya, dan alat penepung. Minimal nanti keluar dari lokasi sentra itu sudah berwujud bukan lagi umbi, tapi sudah sesuai arahan Pak Presiden, wujudnya chip atau tepung, ya. Ini yang kita harapkan dengan kualitas yang baik. Jadi kita bina terus. Yang kedua, kita linkkan dengan off-taker. Jadi nanti petani tidak kesulitan lagi untuk mau saya jual ke siapa atau ini nanti orangnya. Jadi begitu mau tanam, ini loh nanti off-takernya yang mau ambil dengan cara kualitasnya semacam ini dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Nah, sehingga nanti jelas arahnya sehingga petani itu tidak latah untuk nanam semua. Tapi yang memang benar-benar mempunyai lahannya memang cocok, kemudian dari segi skill, kemudian untuk pengembangan lebih lanjutnya memungkinkan, ya, termasuk dalam rangka pendanaan kita menggandeng untuk bisa memberikan kur, ya, untuk pengembangan itu, nah, kita akan support rencana pengembangan. Sebenarnya porang ini untuk apa, Pak? Kok tiba-tiba pasarnya jadi besar seperti itu? Kalau stasiun kita kan bisa untuk gluten, ya, atau kalau untuk Jepang itu kayak beras analog sebetulnya, ya, beras analog. Jadi Bapak Presiden itu kan sudah meresmikan atau istilahnya groundbreaking, ya, groundbreaking di Madiun adalah pabrik pembuatan beras
orang. Nah, sehingga harapannya kita nanti bisa untuk ekspor ya, karena memang infonya dari segi kesehatan, dari segi yang lain itu luar biasa, sehingga permintaan luar negeri sangat tinggi. Memang cuma akhir-akhir ini harganya sempat turun ya, kemungkinan karena pandemi ya, sehingga distribusi dari Indonesia ke luar itu agak sulit ya, sehingga ini menyebabkan harganya sempat turun. Tapi sebenarnya potensinya luar biasa dan peluangnya luar biasa. Hanya saja kita harus melakukan pendampingan yang tepat, kemudian fasilitasi yang tepat, kemudian bagaimana kita menjembatani antara produsen, orang, dan off-taker. Ini penting. Ada nggak negara lain yang juga bisa menanam porang ini? Karena kalau ada kan harus diperhitungkan, jangan-jangan nanti kita bersaing gitu. Nah, ada di Afrika banyak Pak, di Senegal, kemudian di Ghana, itu luar biasa untuk porangnya. Kemudian infonya itu harganya lebih murah dari porang Indonesia kan, di bawah 5.000 infonya. Ya. Nah, kemudian di China sendiri, kemudian di Vietnam juga saya kira bisa nanam, termasuk Malaysia juga bisa itu. Ya. Ya. Yang jadi permasalahan memang dari China dan Vietnam itu hasil porangnya, sementara ini dengan Indonesia bagus Indonesia kualitasnya. Kualitas bagus juga. Ya kemungkinan randoman ya, kandungan yang lain di dalamnya di porangnya ini bagus masih dari Indonesia. Ya. Kemudian hanya saja tingkat efisiensi budidaya kita masih kalah. Hingga termasuk yang di Afrika itu kan kalau di kurs rupiah masih di bawah 5.000. Kita ini kemarin awalnya di angka 14, 12 ya. Terus terakhir di angka 6,5 sampai 7.000. Ya. Turun ya. Nah, saya nggak tahu turunnya itu memang supply and demand tidak imbang ya, juga mempengaruhi itu. Baik Pak, ternyata ada potensi ekspor baru yang luar biasa. Nah sekarang yang lain ini yang menarik ya, kalau kunyit, kapulaga dan sebagainya, ini yang menarik melati Pak. Melati ini untuk apa Pak? Di samping untuk hasil ya minyak melati juga memang untuk campuran kosmetik. Oh kosmetik ya. Kosmetik ya. Jadi terutama di pasar-pasar Eropa ini sangat suka. Jadi untuk aslinya, jadi diambil untuk bahan kosmetik itu. Nah juga yang menarik ini ubi jalar. Nah, ubi jalar bisa diekspor. Ini kemana Pak? Kalau gitu kan petani banyak sekali peluangnya itu. Kalau ubi jalar kan ini arahnya menjadi pasta ya. Ini beberapa negara Asia Timur, misalnya di China, Jepang, ini potensinya luar biasa. Memang kebanyakan kita ekspornya ke arah sana Pak. Jadi pasta gigi Pak ya? Untuk pasta itu semacam, nanti bisa diulang macam-macam, bukan pasta gigi. Pasta itu wujud pasta, saus kayak saus sudah kayak gel itulah. Ya. Nah, itu bisa nanti untuk macam-macam produk. Macam produk. Di sana jadi apa? Kita nggak menaruh tapi jelas permintaan untuk bentuk pasta terkait dengan produk dari ubi jalar itu sangat tinggi. Nah, juga yang menarik ini sayuran beku, Pak. Sayuran beku ini apa saja jenisnya dan dikirim kemana aja ini? Kalau sayuran beku ada yang terong dan saya sampaikan, kemudian ada buncis Prancis ya. Prancis itu pasar di Singapura, kemudian pasar di Jepang, kemudian Amerika juga. Ya. Amerika, Jepang, kemudian pasar Singapura yang paling. Lalu sayurannya ini dari mana, Pak? Dari sentra sayuran, termasuk Kabupaten Semarang, kemudian di Temanggung, Wonosobo, ya, Karanganyar, yang sentra-sentra dataran tinggi, Pak Bambang, misalnya di daerah dataran tinggi ya. Nah, sekarang mengenai apa
perusahaan-perusahaan eksportirnya, Pak? Itu dari mana itu ya? Kalau eksportirnya ini beragam, Pak Bambang. Jadi Ya. cukup banyak, ini tercatat di kita itu ada 83. Nah, saya tulis tak kirim ke Pak Bambang ya. Di antara nanti ada PT Taman Delta. Ini khusus terkait dengan kopi misalnya ya. Ini pasarnya ini untuk di daerah Middle East ya, di daerah Arab sana, terutama di wilayah Abu Dhabi, Mesir, Maroko, Sudan. Ya, ini memang pasar-pasar ini contohnya aja. Jadi yang lain banyak sekali. Kalau tak sebutkan satu-satu ini ada 8. Ya, oke. Baik, Pak. Nah, tentu ini membutuhkan produk-produk unggulan, Pak ya. Nah, lalu apa upaya Dinas Pertanian untuk menghasilkan produk-produk yang memang laku ini, Pak, supaya produktivitasnya tinggi, kualitasnya bagus gitu? Yang jelas kita tidak bisa sendiri. Kita harus kolaborasi dengan seluruh stakeholder yang mendukung terkait dengan kegiatan ekspor ini. Yang pertama, di dalam instansi pemerintah kita juga harus kerjasama dengan Dinas Perdagangan, ya. Kemudian Dinas Ketahanan Pangan, ya. Kemudian mitra dari kementerian adalah Balai Karantina, kemudian juga dengan Bea Cukai, ya. Kemudian dengan seluruh petani, kelompok tani, balai penelitian, ya. Kemudian stakeholder pendukung di bidang sarana prasarana, misalnya untuk menghasilkan produk yang mempunyai kualitas yang bagus. Nah, ini kita harus sarananya kita penuhi terkait dengan pupuk, kemudian benih yang unggul, ya. Kemudian pestisida yang benar-benar terseleksi. Kita arahnya sudah menggunakan pestisida nabati, jadi tidak pakai kimia lagi karena pasar ekspor ini mensyaratkan ya harus organik. Kemudian kita juga kerjasama dengan lembaga sertifikasi organik. Beberapa lembaga sertifikasi baik yang dalam negeri maupun luar negeri ya. Ini kita kerjasama kolaborasi dengan harapannya produk yang dihasilkan oleh petani ini benar-benar tersertifikasi sesuai dengan standar, sesuai dengan syarat yang diperlukan di negara tujuan. Nah, ini kita harus kolaborasi di sana. Kalau sertifikasi organik itu dari lembaganya apa, Pak? Ada cukup banyak, ada Innovis, ada Lesos, ada Skovindo, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali. Ini di Indonesia, Pak ya? Ya, di Indonesia. Nah, kalau soal benih, ini dari mana benih diperoleh, Pak? Kalau benih, kita kerjasama dengan beberapa lembaga penelitian, balai penelitian, terutama misalnya kalau benih tanaman pangan, kita kerjasama dengan balai penelitian, balai besar padi misalnya, ya untuk benih-benih padi yang unggul. Kemudian untuk terkait ubi kayu, kemudian ubi jalar dan sebagainya, kita kaitannya dengan Balai Kabi ya di Malang itu. Ya. Kemudian lembaga untuk kopi kita dengan Puslit Koka yang di Jember misalnya. Ini kan dapat di samping itu kita juga mengembangkan di balai benih kita ada 3 balai benih tanaman pangan dan hortikultura dan plus 1 balai benih perkebunan. Jadi ada 4 balai benih. 3 untuk tanaman pangan dan hortik dan 1 balai benih perkebunan. Ya, di mana 3-4 balai benih ini mendapat support terkait benih sumbernya dari balai penelitian. Kemudian kita mengembangkan dari benih-benih yang benar-benar tersertifikat, kemudian unggul, ya, dan harga terjangkau di petani. Ini yang paling penting. Kemudian dari segi karena ini juga harus tersertifikasi, kita kerjasama dengan BPSB untuk melakukan sertifikasi dan pengawasan terkait mutu benihnya. Kalau pupuk, Pak, dari mana pupuk? Kalau pupuk selama ini kan ada satu, pertama dari subsidi ya. Dari subsidi itu dari PI, Pak. Nah, di mana PI kita masih
antara kebutuhan dan alokasi masih kurang ya. Kita itu dari alokasi dengan kebutuhan itu hanya mendapat 55, sekian persen. Jadi hanya separuhnya kita dapat alokasi subsidi. Kemudian kita juga mendorong ya peran-peran swasta. Jadi banyak pupuk anorganik maupun organik dari perusahaan swasta. Ya. Nah, ini yang juga berkolaborasi menyediakan pupuk untuk pasaran bebas. Ya. Kemudian kita juga mendorong ya karena terkait kesuburan tanah dan kualitas hasilnya lebih bagus, pemakaian pupuk organik. Ya, organik dengan mendorong petani untuk bisa membuat sendiri pupuk organiknya, hingga jelas kualitasnya, jelas asal bahannya. Ya. Kemudian untuk membuat petani SDM-nya mampu dan ahli, mempunyai kemampuan membuat pupuk organik ini, petani kita latih bagaimana cara membuat pupuk organik yang baik, cara membuat agensi hayati yang baik. Hasil pembuatan itu kemudian kita labkan, kita ujikan sama enggak dengan SNI pupuk organik, Standar Nasional Indonesia Pupuk Organik. Ya. Nah, kita harapannya dengan SOP yang betul, kemudian pembuatan yang sesuai standar, ini harapannya sudah bisa sesuai dengan Standar Nasional Indonesia. Apabila ada unsur yang belum masuk, nah kita akan latih lagi agar bisa sesuai dengan Standar Nasional Indonesia. Baik, Pak. Terakhir, apa harapan dan saran dari Dinas Pertanian Jawa Tengah baik kepada para petani, pada pengusaha produk pertanian, ya, industri penunjang, ya, perbenihan, pupuk dan sebagainya, untuk memperkuat tradisi ekspor komoditas pertanian di Jawa Tengah ini, Pak? Yang jelas, yang pertama kita harus terus jalin komunikasi dan kolaborasi. Semua stakeholder terkait peran dalam mewujudkan peningkatan produksi, profitabilitas, kualitas, kontinuitas untuk baik pasar domestik maupun pasar ekspor. Ya. Kemudian kita juga menggandeng balai penelitian ya agar untuk bisa memberikan teknologi terapan, teknologi yang bisa diadopsi petani dan bisa diterapkan langsung untuk meningkatkan kualitas produknya. Kemudian mendorong ya agar terjadi efisiensi terkait inovasi teknologi, sehingga harapannya meningkatkan terkait produksinya, ya, sehingga dapat bersaing dengan produk-produk yang ada di luar. Ini sangat penting ya. Kita mampu produksi yang bagus tapi cost-nya tinggi ya, kalau bersaing dengan luar negeri. Ya, kita harapkan dengan teknologi yang diterapkan ini memberikan inovasi agar terjadi efisiensi dalam segala hal terkait kegiatan on farm sampai off farm-nya. Nah, ini. Kemudian kita juga melakukan pendampingan terkait perizinan. Ya, kita kerjasama dengan beberapa stakeholder agar perizinan ini diberi kemudahan, namun tetap mengacu pada ketentuan dan koridor yang ada. Ya, terkait IPRT, kemudian sertifikasi organik, kemudian terkait dengan POM, BPOM maupun sertifikat halal dan sebagainya. Nah, ini kemudian sertifikasi organik baik itu internasional maupun yang lokal. Nah, ini kita terus dorong agar petani bisa berkembang, bisa meningkatkan produksinya, sehingga harapannya meningkatkan pendapatan petani dan kesejahteraan petani. Ya, baik. Terima kasih sekali kepada Bapak Tri Susilarjo, pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian Jawa Tengah, yang sudah melukiskan mengenai potensi ekspor produk-produk pertanian dari Provinsi Jawa Tengah. Baik Pak, mudah-mudahan ke depan makin sukses, ekspor produk pertaniannya makin meningkat dari Jawa Tengah. Terima kasih Pak Bang.
Terima kasih sekali lagi. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.